Sorry. Hello, good afternoon, Kak. Yes, ya. Ya? Oh, Kak Dasa. Iya, ya, betul. Kita bisa mulai ya, Kak? Ya, boleh. Baik, selamat siang, Kak Dasa. Iya, selamat siang. Perkenalkan aku Ayunda dari Akademi Tadi. Ya, pertama terima kasih karena udah mengunjungi gue gitu ya, terus untuk iklan kucing ya di hari ini. Itu mungkin agaknya sekitar 20 sampai 30 menit. Iya. Ya, akan ada interview singkat, kita ngobrol-ngobrol, terus nanti untuk iklan kucing. Gitu. Nah, mungkin boleh dibantu untuk perkenalan diri terlebih dahulu ya, Kak. Nama, terus kemudian pengalaman mengajarnya, gitu. Silakan. Ya, nama saya Jasa Tambu Bolon, dan saya tinggal di Bekasi, Tambun Utara, dan saya punya 1 istri dan 3 orang anak, dan I have 1 wife and I have 3 children, dan saya mengajar matematika, juga fisika, kimia, English of course, dan saya juga pernah mengajar di beberapa sekolah ya, di sekolah Penabur, ngajar matematika fisika, itu di sekolah Advent di Bekasi juga, Advent Dharma Putra Advent, lalu pernah mengajar juga di bimbel-bimbel yang khusus ke PTN ya, misalnya seperti Ganesha Operation, Primagama, dan Inten ya, yang untuk arahnya kepada PTN atau kedinasan atau akmil dan lain sebagainya ya. Jadi I have graduated from Tanjung Pura University ya, Universitas Tanjung Pura di Pontianak, Kalimantan Barat, dengan jalur beasiswa waktu itu ya, UMPTN-nya. Dan sekarang sedang menempuh S2 Pendidikan MIPA di Unindra ya, sedang tesis juga. Nah, jadi itu, dan saya udah average kurang lebih itu 15 tahun lebih ya mengajar, baik itu les maupun di sekolah juga, dan pernah mengajar juga di PKBM juga. Oke, thank you Kak. That is my introduction. Oke, thank you. Kalau Kak Jasa sendiri berarti sekarang sehari-hari kegiatannya apa aja? Ngajar masih musik sih, kebetulan saya ngajar musik piano juga, drum, gitar, bass, jadi ke rumah juga, dan ada private juga ke rumah juga, tapi baru masih satu ya, itu. Oke, itu siswa kelas berapa, Kak? Siswa kelas 11. Oke, mengajar apa tuh? Itu matematika, fisika, sama kimia 3. Dia di SMA 68 di Salemba, itu SMA unggulan ya. Oke. Berarti kalau dari Kak Jasa sendiri gitu kan sebelumnya sempat di GO, sempat di TEK juga gitu. Itu tuh mengajar mata pelajaran apa? Matematika, kalau di GO saya matematika, di Inten juga dulu matematika sama konsultasi. Jadi semacam motivasi ya. Terus tapi kalau di Primagama dulu, awal-awal dulu matematika sama fisika kadang-kadang juga diminta bantu, cuman kan udah nothing ya. Nah, udah Primagama udah nggak ada ya. Jadi waktu itu saya matematika sama fisika sama kimia juga kadang-kadang diperbantukan, diminta gitu di beberapa Primagama dulu ya. Oke. Berarti kalau untuk pengalaman di bimbel sebenarnya udah banyak ya, Kak? Iya, lumayan, not bad ya. Oke. Nah, berarti kan sekarang masih mengajar di privat gitu ya, terus tadi masih juga. Nah, kalau misalnya aku tanya untuk waktu luangnya Kakak, itu tuh kira-kira di jam berapa aja? Kalau di itu Kak, kalau maybe Monday, kalau hari Senin saya bisa di sore ya,
di sore sekitar jam 4. Kemudian kalau Selasa saya bisa di malam, itu mungkin ya jam 7-an malam. Ya kalau di Rabu juga saya bisa di sore di jam 4. Kemudian kalau di Kamis saya bisa di jam 7 malam. Nah kalau di Jumat saya bisa masih free tuh, masih bisa jam berapa aja saya kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Free berarti ya kalau hari Jumat ya? Iya. Oke. Nah, kan tadi kakak dari Universitas Tanjung Pura. Itu kalau dulu berarti pendidikan, maksudnya kayak jurusannya apa kak? Jurusannya teknik elektro kak. Oh. Teknik elektro. Oh, tapi sekarang S2-nya Pak. Pendidikan MIPA ya. Oh, seru banget ya. Oke. Berarti kakak, soalnya aku juga teknik elektro. Oh, I see. Elektro apa? Arus kuat atau arus lemah? Aku harus lemah. Oh, bukan arus sedang-sedang, bukan yang middle. Soalnya aku juga elektro, jadi menarik kan. Teknik pengaturan atau komunikasi atau kontrol atau apa, kendali? Oh. Aku komunikasi. Oh, I see. Oke. Good. Oke. Kan tadi kakak dari elektro gitu. Nah, mau tanya kayak, kenapa kakak akhirnya memutuskan buat mengajar gitu? Ya memang saya passion saya itu kak, saya senang, I like teaching ya. Saya tuh senang ya dulu mengajar. Jadi dulu juga walaupun saya kerja di pabrik, tapi sore ke malamnya juga saya gunakan untuk mengajar gitu ya, private. Jadi memang dari saya SMA itu memang udah I like passion saya tuh, senang banget gitu mengajar. Jadi dari anak-anak yang tidak tahu sehingga dia menjadi hebat, cerdas, dan dia menang olimpiade. Karena saya kan pernah tuh tahun lalu, dua tahun lalu mengajar olimpiade matematika dan dia masuk tingkat kabupaten kota. Itu kayak ada suatu kesenangan gitu di diri kita sendiri, itu kayaknya keikhlasan atau senang gitu. Nggak tahu kenapa. Itu susah sih dijelaskan dengan kata-kata sih sebenarnya, cuman ya itu gitu. Oke, kalau gitu kita bisa mulai buat micro teachingnya ya kak? Iya. Oke, baik, silakan. Ya, micro teaching untuk ini saya ada pakai whiteboard ya, use whiteboard. Oke. Nah ini oke, saya udah siapin. Kemudian untuk matematikanya dulu, saya mau menjelaskan materi tentang logaritma ya. Logaritma. Ini untuk yang matematika. Ini matematika wajib ya ini istilahnya. Waduh, ini agak turun-turun nih whiteboardnya. Saya tahan aja dulu. Nah, logaritma jadi ada misalnya gini. Misalnya nomor 1 ya. Nomor 1 ini berapakah logaritma log misalnya 2 log 3 dikali 3 log 2 ya. 2 log 3 dikali 3 log 2. Nah, ini ada suatu konsep. Kita harus paham dulu konsep sifat-sifatnya ya logaritma, yaitu bahwa kalau ada A log B dikali dengan B log C ya. Nah, log ini bukan log gue ya, ini logaritma maksudnya. Bukan logaritma ya. Nah, jadi kalau ini sama, ini B, ini sama, ini bisa dicoret. Bisa dicoret, cerut-cerut gitu ya. Jadi tinggal A log C gitu ya. A log C. Jadi sebenarnya logaritma ini, apa sih konsep dual logaritma ini? Saya coba review dulu ya. Misalnya gini, kalau 2 pangkat 3 berapa? Nah, 2 pangkat 3 itu adalah 8 kan? Karena 2 kali 2 kali 2, 8.
Nah, berarti kalau diubah ke dalam bentuk logaritma, berarti ini jadi gini, 2 log, maksudnya gini, 2 pangkat berapa supaya jadi 8. Nah, jadi 2 log 8 itu hasilnya 3 gitu ya. Jadi 2 pangkat berapa supaya jadi 8. Berarti ya 3 gitu. Jadi ini 3 ini adalah hasil logaritmanya. Ini numerus, ini adalah log ini hasil logaritmanya ya. Nah, berarti kita kalau kembali ke sini, berarti kalau A log B dikali B log C, kalau A log C berarti ini kita soal ini kita bisa coret, ini coret, berarti tinggal 2 log 2 gitu ya. 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini kalau ini sama dengan yang atas ini sama yang bawah ini sama, berarti dia nilainya 1. Karena ada sifatnya A log A itu adalah 1. Ya, jadi jawaban untuk soal ini adalah 1. Itu kalau disuruh ngitung ya. Nah, gitu ya. Itu untuk logaritma, oke? Ya, mungkin enough ya, Kak? Cukup, Kak? Oke. Iya. Mungkin boleh ke pelajaran lain? Kalau misalnya jadi bahasa Inggris, oke nggak, Kak? Oke. Belajar bahasa Inggris. For English, oke, saya mau mau menjelaskan tentang active passive ya, mengubah, sorry, I clean out dulu, mana erasernya ya, bentar ya, Kak. Nah, ini aja tuh irisernya nih, kertas. Tak ada rotan akar pun jadi ya, pada kelama-lamaan. Ya, jadi kita mau mengubah aktif ke pasif ya, mengubah kalimat aktif menjadi pasif ya. Misalnya, for example, kalau di bahasa Indonesia kan saya membaca buku ya. Saya membaca buku. I read a book. In English we can call I read a book ya. I read a book. So, what is the passive of this sentence? Ya, apa bentuk pasifnya? Jadi kalau bentuk pasifnya, kalau di bahasa Indonesia kan membaca sebuah buku, ya, sebuah buku ini bisa kita namain sebuah. Ya, tapi kalau membaca buku, berarti dia bisa pakai nanti prepositionnya the, ya. Tapi ini a book, ya. I read a book. Jadi kalau pasifnya adalah sebuah buku dibaca oleh saya, gitu kan ya. Jadi ini kita ubah, jadi ini ada rumusnya, ada formulanya. Berarti formulanya adalah a book is. Nah, karena dia ini satu, it is singular, tunggal. So a book is read. Nah, bukan read lagi, read. Nih, read. Kalau read itu bentuk kedua ketiganya read ya. Read. Iya. Nah, berarti by me ya. Jadi ini formulanya. Jadi mengubah sebuah buku dibaca oleh saya. Saya membaca sebuah buku. Berarti ininya formulanya is, kemudian ini ditambah verb 3 ya. Ini kata kerja ketiga, past participle. Oke ya. So the passive of I read a book is a book is read by me. Oke. To change ya. Bentuk active to passive. Oke. That's all about English. Oke. Maybe fisika mungkin ya, Pak? Satu materi aja. Oke, fisika ya. Nah, fisika Ya. saya akan menjelaskan misalnya
tentang kinematika ya. Kinematika partikel, yaitu khususnya gerak jatuh bebas ya. Kalau gerak jatuh bebas itu fisika ya. Gerak ini yang materi SMA ya. Gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas. Nah, ini misalnya ada sebuah contohnya itu apa sih? Apel ya, apel misalnya jatuh gitu kan. Nah, apa kan dia jatuh gitu kan ya. Nah, ini ada gerak jatuh bebas. Nah, jadi dia turun ke bawah nih. Itu berarti dia diperlambat ya. Nah, berarti ini rumus yang dipakai adalah H sama dengan ketinggian V0 kali T tambah setengah GT kuadrat ya. Nah, ini cukup setengah GT kuadrat ya. Jadi ini cukup satu-satu ya. Jadi cukup satu-satu saya buat rumusnya ya. Nah, karena ini beda per kasus ya, per case gitu. Jadi kita hitung H-nya, misalnya V0-nya kan 0 ya. Nah, berarti H-nya kan kalau V0-nya 0 berarti rumusnya cukup H sama dengan setengah GT kuadrat kan? Karena ini V0-nya 0 ya. Nah, berarti ketinggiannya adalah setengah dikali percepatan gravitasi itu ada 10 ya. Jadi kalau nggak dikasih tahu itu 10 dikali T-nya 10 second, 10 detik, berarti 10 kuadrat. Nah, ini coret, cerit, cerut. Nah, ini 10 bagi 2, 5. Kemudian 10 kuadratnya 100, 100 kali 5, 500. Nah, 500 apa? 500 meter. Jadi, so the result is ketinggiannya adalah 500 meter gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu yang tentang gerak jatuh bebas. Kemudian kalau dia, kenapa ini rumusnya ini plus? Karena dia ke bawah, GLBB dipercepat. Tapi nanti kalau dia naik ke atas ya, gerak apa disebut tuh gerak vertikal ke atas, ini jadi min karena dia diperlambat. Percepatan gravitasinya jadi negatif ya. Nah, itu gunanya ya. Nah, terus kalau gerak parabola lain lagi rumusnya. Nah, ya, tapi sebenarnya kebanyakan memakai rumus yang sama ya, tapi per case-nya beda-beda ya, tergantung soalnya ya. Oke, baik Kak, itu fisikanya. Oke, baik. Terima kasih kalau Iya. gitu Kak Jasa untuk recapitulnya gitu ya. Tadi bahas matematika, terus kemudian ada bahasa Inggris, terus kemudian ada fisika juga gitu. Nah, dari itu tadi sudah oke gitu ya, Kakak bisa menjelaskan dengan baik gitu. Berarti untuk mengajarnya di daerah sekitar Bekasi ya Kak? Boleh Bekasi, boleh Jakarta juga Kak, nggak apa-apa. Asal jangan di yang agak jauh sampai ke Tangerang, Tangerang sono yang Jaksel. Iya, ya itu jauh sekali sih Kak. Paling Bekasi sama ya Jakarta Timur kali ya. Kalau ini Kakak posisinya di mana? Aku di Bekasi Kak, di Kampung. Oh, di mana? Bekasinya? Ini di Kayon, dekat Ruang Metropolitan. Oh, I see. Oke. Yes. Ya, kita kantor pusatnya di sana gitu. Oke, mungkin buat recovery sama interviewnya cukup gitu ya, tadi sudah cukup didapatkan untuk data-datanya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada jadwal yang cocok gitu ya, kita hubungin kakak gitu ya, sama kalau nanti bisa kita cari terus kakak cocok sama jadwalnya, boleh banget di reply yang lowongan yang ada di grupnya gitu ya. Iya, Kak. siap. Ready ya. Oke, sip. Kalau gitu mungkin itu dulu buat yang hari ini. Iya. Lagi terima kasih Kak Jasa atas waktunya. Selamat siang. Ya, good afternoon. Selamat siang juga. Thank you. Ya. Oke, God bless you. Selesai. Ini micro teaching yang interviewnya. Oke, tetap semangat. Salam dari Pak Guru Jasa Tampu Bolon.